Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Priyandanu dengan nomor mahasiswa 20200130109. Di sini saya akan mempresentasikan CPMK 1 Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi. Untuk yang pertama yaitu jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar seperti Tiongkok mengubah kebijakan negara karena penurunan jumlah penduduk. Berikut jawabannya. Apa yang terjadi? Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah angka 2,1, maka angka populasi dunia mulai turun. Pada tahun 1950, perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Pada tahun 2017, riset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 dan memperkirakan angka itu akan terus turun di bawah 1,7 pada tahun 2100 yang akan datang. Mengapa tingkat kesuburan turun tajam? Tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang biasa disinggung jika membahas fertilitas. Namun, ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja, ditambah dengan meluasnya memilih akses ke kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya, negara mana yang paling berdampak? Populasi negara yang akan mengalami dampak penurunan kesuburan diantaranya yaitu Jepang, Italia, Inggris, dan 23 negara yang meliputi Spanyol, Portugal, Thailand, dan Korea Selatan, yang populasinya diperkirakan turun lebih dari setengahnya. China dan Tiongkok yang mana negara dengan populasi terbesar di dunia menerapkan kebijakan baru, yaitu 3 anak dari sebelumnya yaitu 1 anak, karena diperkirakan akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada tahun 2100. Kemudian negara India akan menjadi negara berpopulasi terbesar di dunia. Mengapa ini menjadi masalah? Populasi dunia yang lebih kecil akan mengakibatkan dunia memiliki konsekuensi yang terbalik, atau lebih banyak daripada orang tua dibandingkan anak muda. Dan semua konsekuensi yang akan timbul dari perubahan keadaan terbalik. Studi perkiraan jumlah anak di bawah 5 tahun akan turun dari 681 juta pada tahun 2017 menjadi 401 juta pada tahun 2100 yang akan datang. Jumlah orang berusia di atas 80 tahun akan meningkat tajam dari 141 juta pada tahun 2017 akan menjadi 866 juta pada tahun 2100. Solusinya apa? Negara-negara di dunia termasuk Inggris telah memanfaatkan migrasi untuk mendongkrak populasinya dan sebagai kompensasi atas tingkat kesuburannya. Meski demikian, ini tidak akan lagi menjadi jawaban jika populasi di hampir setiap negara akan turun. Beberapa negara telah mencoba kebijakan seperti memperbaiki sistem pemotongan melahirkan bagi ibu dan ayah, perawatan anak gratis, memberi insentif, dan hak-hak bekerja tambahan. Meski demikian, akses edukasi dan kontrasepsi bagi perempuan tidak boleh dikurangi. Untuk nomor 2, apa hubungan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Yaitu, kemiskinan dan lingkungan hidup adalah 2 hal krusial yang sulit dipisahkan karena saling mempengaruhi. Lingkungan hidup meliputi SDA yang memiliki kemampuan untuk pulih kembali atau recovery. Namun, akibat tekanan aktivitas manusia yang meningkat dibanding dengan laju pemulihan SDA yang lambat, maka akan terjadi degradasi atau kerusakan SDA yang semakin cepat karena pergerakan upaya perusakan yang dilakukan oleh manusia lebih cepat daripada kemampuan alam untuk melakukan recovery. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya. Lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah tersebut. Akibatnya, jika terus berlanjut, maka akan membentuk suatu siklus yang tidak tertutup. Semakin lama kondisi itu berlangsung, semakin kronis keadaannya, sehingga status kemiskinan berubah secara drastis. Dari miskin, lebih miskin, dan miskin sekali atau sangat miskin.
Akhirnya, kecenderungan yang sama juga terjadi pada kerusakan lingkungan. Hal ini melebihi ditandai dengan aktivitas dan kehidupan manusia yang kapasitas alam. Manusia yang miskin untuk bertahan hidup karena tidak memiliki pilihan lain untuk pemanfaatan SDA yang berlebih. Selanjutnya yaitu dalam kasus ini saya mengambil contoh dari daerah saya yaitu Kabupaten Kebumen. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah, Adi Wiryana mengatakan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 sampai 2022, yakni 0,7% dan ini menjadi yang terbesar di 5 kabupaten yang termasuk kategori kemiskinan ekstrim di Jateng. Kemiskinan pada suatu daerah dapat memberikan banyak dampak negatif seperti kriminalitas, masyarakat pendidikan rendah, tingkat kematian tinggi, dan juga mempengaruhi kualitas. Contoh kualitas lingkungan yang buruk adalah maraknya pemukiman di suatu daerah. Pemukiman dapat timbul karena beberapa hal seperti kondisi bangunan yang tidak layak huni akibat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai, khususnya masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memiliki bangunan rumah yang layak. Solusinya yaitu dalam kasus kemiskinan di Kabupaten Kebumen adalah mengembangkan pariwisata di daerah setempat. Kabupaten Kebumen memiliki banyak peluang pariwisata dengan banyak pantai dan juga pemandangan pegunungan yang indah. Masyarakat bisa mengembangkan program desa wisata agar setiap desa memiliki pendapatan. Meskipun program desa wisata telah ramai dikembangkan, namun kendalanya adalah kurangnya bimbingan dan pendampingan dari ahli terkait pembangunan di desa. Pemerintah harus memberikan pendampingan seperti pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Untuk nomor 3 ya, itu mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Ada apa dengan piramida makanan? Piramida makanan atau piramida ekologi merupakan representasi grafis dari hubungan antara berbagai jenis organisme yang hidup dalam suatu ekosistem di bumi. Setiap tingkat dalam berbagai makanan itu sendiri membentuk susunan yang memiliki tingkat trofik yang berbeda berdasarkan siapa yang memangsa siapa. Kemudian, pergerakan makanan itu sendiri mengarah ke atas. Piramida makanan menggambarkan bahwa organisme yang berada di tingkat trofik lebih rendah memiliki jumlah atau populasi yang lebih besar daripada yang berada di tingkat trofik yang lebih tinggi. Organisme atau hewan besar dan ganas digolongkan ke dalam konsumen tingkat 4 atau puncak. Hal tersebut menunjukkan bahwa populasi mereka lebih sedikit daripada di bawahnya. Piramida populasi bisa dikatakan sebagai penyeimbang dari jumlah populasi setiap organisme. Hal ini disebabkan karena alam suatu organisme yang menjadi mangsa memiliki jumlah populasi lebih besar dibanding dengan organisme pemangsa. Alhasil, sumber makanan dari organisme pemangsa tidak akan habis. Namun, jika terjadi hal sebaliknya, yang mana jumlah pemangsa lebih besar, tentu saja bakal menjadi suatu organisme menjadi punah atau musnah. Sekian presentasi CPMK 1 Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.